Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Pandemonium yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita penghibur bernama Tricia yang sedang pergi ke rumah pelanggannya bernama Philip untuk memuaskan hasrat mantap-mantap dari pelanggannya tersebut. Sesampai di pintu depan, Tricia membaca tulisan yang menyuruhnya untuk masuk saja ke dalam. Secara perlahan, Tricia masuk ke dalam rumah itu dan Tricia sedikit terkejut setelah melihat Philip yang dalam keadaan terikat. Awalnya, Tricia mengira jika Philip sedang memainkan peran agar mata-mata mereka menjadi lebih bergairah. Tapi setelah lakban pada mulut Philip dibuka, Philip berteriak bahwa di belakang Tricia terdapat seorang psikopat dengan menggunakan topeng panda. Tanpa banyak basa-basi, psikopat itu membunuh Tricia dan Philip dengan sangat sadis. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Ariel yang sedang melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Ariel pun diinterview oleh seorang pria bernama Damian. Singkat cerita, setelah menanyakan beberapa pertanyaan pada Ariel, akhirnya Ariel pun diterima bekerja di perusahaan itu sebagai asisten Damian. Relax. It's a compliment. Damian pun menyuruh Ariel untuk langsung bekerja hari ini karena ada banyak berkas yang harus diselesaikan oleh Ariel. Kemungkinan besar Ariel harus lembur di hari pertamanya bekerja dikarenakan sebuah berkas itu harus diselesaikan hari ini. Tapi sebelum itu, Damian memberikan Ariel sebuah kartu karyawan yang berguna untuk membuka semua akses pintu yang ada di tempat tersebut. Saat berada di lobi, salah seorang pria bernama Daniel yang merupakan salah satu petinggi di perusahaan itu merasa tertarik akan kecantikan Ariel. Oleh karena itu, Daniel pun segera mengikuti Ariel yang kebetulan sedang menaiki lift. Mereka berdua pun sempat berkenalan satu sama lain. Saat liftnya akan naik ke atas, Daniel pun memperingatkan Ariel bahwa setiap lift itu melewati lantai 2, maka akan selalu ada hentakan keras yang mengharuskan Ariel untuk berpegangan. Shit. Setelah itu, Daniel melihat kartu nama Ariel bertuliskan level 3 yang artinya Ariel akan bertugas di lantai 3. Sementara itu, Daniel pun memberitahu Ariel bahwa dirinya merupakan salah satu petinggi di perusahaan itu yang saat ini sedang bertugas di lantai 6. Pada lantai 6 hanya dikhususkan bagi para karyawan dengan jabatan tinggi seperti Daniel. Jika Ariel membutuhkan bantuan, Ariel bisa datang mencarinya di lantai 6. Setibanya di lantai 3, Ariel pun bertemu dengan seorang wanita bernama Carol yang bekerja di tempat itu. Ketika mereka sedang berbincang-bincang satu sama lain, atasan mereka yaitu Damian menyuruh Ariel untuk membawakan sejumlah kopi ke lantai 6 untuk para petinggi di sana. Sementara itu, Damian terlihat sedang pergi menuju ruangan bos perusahaan itu bernama Tony. Tony memberitahu Damian kabar buruk yang menimpa salah satu karyawan di perusahaan itu bernama Philip yang ditemukan tewas mengenaskan di rumahnya. Philip ini merupakan pria yang kita lihat di awal cerita. Damian pun merasa sedikit terkejut mendengar kematian Philip. Setelah kematian Philip, Tony merasa sangat bingung siapa yang akan mengisi jabatan Philip. Jabatan Philip ini lebih tinggi daripada jabatan Damian. Oleh sebab itu, Damian pun memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta Tony mempromosikannya saja sebagai pengganti posisi Philip. Melihat kinerja Damian yang semakin hari semakin menurun membuat Tony tidak percaya dengan kemampuan Damian untuk mengisi jabatan tersebut. Tony akan mencari seseorang yang lebih giat dalam bekerja untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Setelah permintaannya ditolak, membuat Damian pun merasa frustasi. Damian sebenarnya sangat menginginkan jabatan itu dikarenakan gajinya yang lebih besar daripada jabatannya saat ini. Damian pun mulai berteriak dan melampiaskan amarahnya pada semua rekan-rekannya yang berada di lantai 6. He didn't. Untuk menghibur dirinya, Damian mengajak Dick, Jason, dan Timo untuk mengadakan pesta di kantor dengan meminum minuman keras. Pesta tersebut tidak akan menyenangkan jika tidak ada wanita penghibur. Jadi Damian akan mengundang beberapa wanita penghibur untuk menari-nari di tempat tersebut. Tak berselang lama, Ariel pun datang untuk membawakan mereka minuman kopi. Mereka yang memiliki sifat mesum mulai mengerjai Ariel dengan menyuruhnya memutarkan badan. Ariel pun nampak sangat kesal setelah diperlakukan seperti itu. Saat tengah berdiam diri di sebuah ruangan, Ariel pun dikejutkan dengan kedatangan Daniel. Ariel pun bercerita pada Daniel mengenai kekesalannya pada para pria di lantai 6. Daniel pun mengatakan bahwa itu adalah hal yang sudah biasa mereka lakukan. Setelah berbincang-bincang, Daniel pun kembali untuk melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai. Begitu pula dengan Ariel yang harus menyelesaikan pekerjaannya hari itu juga. Tak terasa waktu pun sudah menunjukkan sore hari.
beberapa karyawan sudah bersiap-siap untuk segera pulang. Seorang satpam bernama Steve kemudian mendapatkan telepon dari Damian yang menanyakan tentang para karyawan apakah mereka sudah pulang atau belum. Steve kemudian memberitahu Damian bahwa seluruh karyawan sudah pulang ke rumah mereka masing-masing. Dengan begitu, Damian dan kawan-kawan bisa mengadakan pesta meriah tanpa mengganggu siapapun. Sementara itu, Daniel yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya sedang bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Tapi kepulangannya malah dicegah oleh Damian. Damian malah mengajak Daniel untuk melakukan pesta-pesta di tempat itu. Awalnya Daniel menolak karena ia sudah sangat kelelahan bekerja seharian penuh. Namun Damian tetap memaksa Daniel untuk mengikuti pesta tersebut. I guess we'd go a bit easier on my first. Boys! Tak terasa malam pun tiba, para wanita penghibur telah tiba di kantor tersebut. Mereka terdiri dari 4 orang yaitu Jasmine, Cindy, Aura, dan Bella. Steve pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam kantor. Steve memberitahu mereka bahwa pesta akan diadakan di lantai 6. Mendengar hal tersebut, Jasmine menyuruh Cindy, Aura, dan Bella untuk bersemangat dalam menghibur para pria, karena Jasmine tahu jika di lantai 6 merupakan ruangan khusus para petinggi saja. Tentunya para petinggi yang kaya itu akan mengeluarkan uang yang banyak jika mereka mampu memuaskan dan menghibur para petinggi tersebut. Dengan cepat mereka pun naik ke lantai 6 dengan menggunakan lift. Setibanya di lantai 6, mereka pun disambut hangat oleh Damian, Dick, Jason, dan Timo. Sedangkan Daniel itu sendiri merasa tidak kuat melihat keseksian para wanita tersebut. Sementara itu, Ariel akhirnya menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Ketika Ariel ingin ke lantai 6 untuk memberikan semua berkas-berkas itu pada Damian, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan Carol. Ariel kemudian berpamitan pada Carol karena dirinya akan pulang setelah memberikan berkas-berkas itu pada Damian. If he needs anything, yeah, sure thing. Di lantai utama, saat Steve sedang fokus menonton film di tabletnya, tiba-tiba ada seorang pria misterius yang berhasil menyusup ke dalam gedung tersebut. Secara diam-diam, pria itu langsung menaiki lift agar Steve tidak menyadari kedatangannya. Di dalam lift, sosok pria tersebut menggunakan topeng panda dan dia ternyata merupakan sosok pembunuh yang telah membunuh Philip. Kemudian Steve yang baru selesai menonton film dengan segera berkeliling gedung untuk mengecek situasi di sekitarnya. Sampai pada akhirnya Steve pun bertemu dengan pria misterius dengan topeng panda yang sedang berdiam diri di dalam ruangan sistem keamanan. Tiba-tiba sosok tersebut langsung membunuh Steve dengan cara memenggal kepalanya. Setelah berhasil membunuh Steve, sosok itu mulai merasa sistem keamanan yang membuat semua kartu karyawan tidak lagi berfungsi, kecuali satu kartu yang dibawa oleh pria itu. Kini hanya pria itu saja yang bisa mengakses semua pintu yang ada di gedung tersebut. Sementara itu, Carol terlihat sedang memantau CCTV untuk melihat pesta meriah yang dilakukan oleh atasan mereka. Tanpa disadari olehnya, sosok panda mulai mendekati Carol, dan sosok panda itu mulai mencekik leher Carol hingga membuatnya tidak bisa bernafas. Goddamn motherfucking piece of shit! Pada akhirnya, Carol pun tewas di tempat. Sementara itu, Ariel akhirnya tiba di lantai 6 untuk menyerahkan semua berkas-berkas itu pada Damian. Damian kemudian mengajak Ariel untuk bergabung ke dalam pesta. Jasmine yang kebetulan ada di sana langsung memanggil nama Ariel. Ternyata Jasmine, Cindy, Aura, dan Bella merupakan teman Ariel. Lalu terungkaplah bahwa Ariel dulunya bekerja sebagai seorang wanita penghibur sama seperti mereka. Akan tetapi Ariel memutuskan untuk berhenti menjadi wanita penghibur dikarenakan dirinya yang sedang hamil akibat melakukan mantap-mantap dengan pelanggannya. Tak ingin menghilangkan kandungannya itu, Ariel pun memutuskan untuk melahirkan dan merawat calon anaknya dengan sepenuh hati. Seiring berjalannya waktu, Ariel pun melahirkan dan anaknya itu mulai bertumbuh menjadi anak yang lucu. Namun sayangnya anak Ariel sering dihina oleh teman-temannya dikarenakan masa lalu Ariel yang merupakan seorang wanita penghibur. Karena merasa tidak tega melihat anaknya yang terus diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya, Ariel memutuskan untuk berhenti menjadi wanita penghibur dan lebih memilih untuk bekerja kantoran. Ariel berharap setelah dirinya memilih pekerjaannya lebih baik, anaknya tidak akan diganggu oleh teman-temannya lagi. Tapi ternyata dugaannya itu salah. Anak-anak tersebut ternyata masih menghina masa lalu dari Ariel dan hal itu membuat anak Ariel menjadi malu. Karena sudah terungkap jati diri Ariel yang sebenarnya membuat dirinya pun menjadi sangat malu. Oleh sebab itu, Ariel pun segera kembali pulang dalam keadaan yang kecewa.
Tapi ketika ingin pergi ke pintu lift maupun pintu mengarah ke tangga, anehnya Ariel tidak bisa membukanya menggunakan kartu karyawan. Tak bisa lama datanglah Daniel yang bermaksud menghibur Ariel yang dalam keadaan kesal dan kecewa. Namun karena Ariel dalam keadaan yang tidak mood, akhirnya ia pun meluapkan amarahnya pada Daniel. Look on your face right now. No, it doesn't bother me. Bother you? Setelah itu Ariel pun pergi dari hadapan Daniel. Lalu ia secara tidak sengaja mendengar suara-suara misterius dan ketika dicek, Ariel sangat terkejut setelah melihat Steve yang telah meninggal dengan mengenaskan. Bahkan tak hanya itu saja, Ariel juga melihat mayat dari Carol. Dengan cepat Ariel pun menjauh dari sosok bertopeng panda hingga sampailah Ariel di ruangan Damian. Damian yang saat itu ada di sana mengira jika Ariel membutuhkan asupan mantap-mantap. Untungnya ada Daniel yang mencegah tindakan Damian yang mencoba melakukan mantap-mantap dengan Ariel. Ariel kemudian mengajak Daniel untuk bersembunyi di sebuah ruangan. Ariel lalu memberitahu Daniel bahwa ada sosok psikopat bertopeng panda yang sedang berkeliaran di tempat ini. Dia telah membunuh Satpam Steve dan juga Carol. Kemudian Ariel meminjam HP Daniel, namun sayangnya HP Daniel tidak mendapatkan sinyal sehingga mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan saluran telepon di tempat itu telah diputus oleh psikopat tersebut. In the building. Sorry, what? Sementara itu memperlihatkan Jason yang sedang melakukan mantap-mantap dengan Bella. Tiba-tiba sosok psikopat langsung membunuh mereka berdua. You're supposed to be a professional. Right. Where were we? Timo yang saat itu berada di sana sempat melihat pembunuhan yang dilakukan psikopat itu. Melihat hal tersebut, Timo pun segera menjauh dari psikopat itu sampai pada akhirnya Timo pun bertemu dengan Aura dan Cindy. Timo memberitahu mereka bahwa ada sosok pembunuh yang berkeliaran di tempat ini. Awalnya Aura dan Cindy tidak percaya dengan perkataan dari Timo dan menganggap Timo hanya berhalusinasi akibat meminum minuman keras. Tak berselang lama psikopat bertopeng panda muncul di belakang mereka. Aura dan Cindy langsung berlari ketakutan, sementara Timo yang dalam keadaan mabuk dengan mudah dibunuh oleh psikopat tersebut. Sialnya Aura dan Cindy malah terjebak karena seluruh akses pintu membutuhkan kartu karyawan. Dan saat ini sistem keamanan tersebut telah direset oleh psikopat itu hingga membuat mereka tidak bisa keluar dari tempat itu lagi. Tanpa banyak basa-basi lagi, psikopat itu pun berhasil membunuh Aura. Don't let it go. Sementara Cindy dengan cepat pergi mencari tempat persembunyian. Psikopat itu tidak tinggal diam, dia langsung mengejar Cindy. Di tengah perjalanan, Cindy pun bertemu dengan Ariel dan Daniel. Namun tanpa dia sadari, psikopat itu sudah berada di belakangnya dan langsung membunuhnya di tempat. Melihat psikopat itu yang membunuh para korbannya dengan sadis, membuat Ariel dan Daniel pun menjadi ketakutan. Mereka berusaha berlari menjauhi psikopat itu dan mencari tempat persembunyian yang aman. Saat mereka sedang bersembunyi, tiba-tiba datanglah Jasmine yang merasa bingung dengan tingkah Ariel dan Daniel. Jasmine pun sempat melihat sosok bertopeng panda. Tanpa berlama-lama lagi, Ariel dan Daniel segera membawa Jasmine ke sebuah ruangan. Awalnya psikopat itu ingin mengejar mereka, tapi pandangan psikopat itu malah tertuju pada Dick yang tiba-tiba saja muncul di ruangan tersebut. Psikopat itu langsung memotong burung Dick hingga menyebabkan Dick mengalami pendarahan. Akibat pendarahan itu, Dick pasti akan meninggal sebentar lagi. Sementara itu, Jasmine kemudian bertanya tentang siapa sosok tersebut. Ariel pun memberitahu Jasmine bahwa dia merupakan sosok psikopat yang telah membunuh beberapa orang di tempat itu. Mereka kemudian mulai berdiskusi bagaimana cara mereka bisa keluar dari tempat tersebut. Mereka tidak yakin jika mereka bisa keluar dari sana, dikarenakan seluruh akses pintu sudah tidak bisa dibuka menggunakan kartu karyawan. Untuk tetap hidup, mereka harus melakukan perlawanan atau bertahan dari serangan psikopat itu. Dari apa yang mereka lihat, psikopat itu sangatlah kuat dan cerdik sehingga mereka pasti akan kalah jika melakukan perlawanan. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah bertahan sampai pagi hari. Di pagi hari, karyawannya lain pasti akan datang ke kantor dan menyelamatkan mereka. Agar bisa bertahan sampai pagi, Daniel memiliki ide untuk bersembunyi di gudang yang berada di sebelah ruangan mereka saat ini. Gudang itu bisa dikatakan aman karena gudang tersebut hanya bisa dikunci dari dalam. Untuk bisa membuka gudang tersebut dari dalam, mereka diharuskan untuk memasuki gudang melewati ventilasi udara. Ariel yang badannya paling kecil memutuskan untuk masuk ke dalam ventilasi udara, sementara yang lainnya akan berdiam diri di ruangan itu. Setelah tiba di gudang dan berhasil membuka pintu gudang, Ariel mulai memanggil nama Daniel dan Jasmine untuk bersembunyi di dalam sana. Tapi ternyata Jasmine telah ditangkap dan disandra oleh psikopat itu. Lalu di belakang Ariel tiba-tiba saja muncul Damian yang mulai mencekik lehernya. Lalu terungkaplah bahwa sebenarnya psikopat itu merupakan seseorang yang telah disewa oleh Damian untuk membunuh para petinggi di sana agar Damian satu-satunya orang yang bisa mendapatkan promosi jabatan yang dimiliki oleh Philip.
Ternyata Philip juga telah dibunuh oleh psikopat itu karena disuruh oleh Damian. Awalnya Damian mengira jika Tony akan menyuruh Damian untuk mengganti posisi Philip. Tapi ternyata Tony malah mencari orang lain yang akan mengisi kekosongan jabatan Philip. Hal tersebut membuat Damian menjadi sangat marah dan dia mencoba berbagai cara agar bisa mendapatkan jabatan tersebut. Oleh sebab itu, Damian menyuruh psikopat itu lagi untuk membunuh para petinggi di sana agar Damian satu-satunya orang yang bisa mengisi jabatan Philip. Setelah semua kebenaran itu terungkap, Ariel dan Jasmine melakukan perlawanan dengan menendang burung mereka berdua. Ketika Damian berambisi untuk membunuh mereka, Damian secara tidak sengaja tertusuk senjata yang dipegang oleh psikopat itu hingga membuat Damian pun tewas seketika. Ketika Ariel dan Jasmine hendak pergi ke gudang, sayangnya Jasmine pun tertangkap oleh psikopat itu dan Jasmine pun dibunuh dengan sadis. Melihat kematian Jasmine membuat Ariel pun menjadi sangat bersedih. Lalu Ariel akan mengunci pintu gudang sampai pagi hari dan berharap orang-orang di kantor dapat menyelamatkannya. Lalu psikopat itu pergi dari hadapan Ariel dan ternyata dia sedang membawa Daniel yang tengah terikat di kursi. Psikopat itu menyuruh Ariel untuk keluar dari gudang dan jika tidak maka nyawa Daniel yang akan menjadi taruhannya. Ariel pun meminta maaf pada Daniel karena ia tidak akan membantu Daniel. Psikopat itu segera membawa Daniel ke sebuah ruangan karena ternyata Ariel tidak peduli pada Daniel. Ariel merasa bingung dan menangis karena ia tidak tahu harus melakukan apa. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Ariel pun berniat melawan psikopat itu dengan seluruh kekuatannya. Tapi sebelum itu, Ariel mengganti pakaiannya dan juga mempersiapkan beberapa peralatan untuk melawan psikopat tersebut. Setelah persiapan selesai, Ariel keluar dari gudang untuk mencari keberadaan dari Daniel. Hingga akhirnya Ariel pun berhasil menemukan keberadaan Daniel. Tiba-tiba di belakang mereka psikopat itu muncul dan mulai melempar pisau ke arah mereka. Ariel berhasil menghindar sementara Daniel tertusuk oleh pisau tersebut hingga membuat Daniel pun tewas seketika. Melihat Daniel yang mati di depan matanya membuat Ariel pun menjadi marah pada psikopat itu. Lalu terjadilah pertarungan antara Ariel dengan psikopat tersebut. Dengan menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki Ariel, pada akhirnya Ariel pun memenangkan pertarungan tersebut. Ariel segera mengambil Mastercard di baju psikopat itu agar Ariel bisa keluar dari tempat itu menggunakan lift. Tapi ternyata psikopat itu belumlah mati. Dia kembali memasuki lift dan psikopat itu memuji kemampuan hebat Ariel dalam bertarung. Ketika psikopat itu ingin membunuh Ariel dengan menyayat lehernya, psikopat itu tidak tahu jika lift itu melewati lantai 2, maka akan ada hentakan keras. Kesempatan itu digunakan oleh Ariel untuk membunuh psikopat itu dengan menusuknya menggunakan pisau yang sebelumnya terjatuh karena hentakan keras tadi. Setelah liftnya terbuka, ternyata pagi telah tiba dan satu persatu karyawan telah tiba di tempat tersebut untuk menolong Ariel. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.